Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa alamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal barina al-muhsinin al-qa'imina bihuquqihi ta'ala wa bihuquq ibadihi ibtigha'a wajhihi wa mardatihi. Anna birral walidaini wasilatal arhami wal agrabin wa husnal qiyam bil ahli wal iyal wal mamlukin wal ihsan ilal jiran wal ashab wa sairil muslimin kullu dhalik mimma amara Allahu bihi wa hatha alaih wa raghaba fihi wa nadaba ilaih wa naha an tarkihi wa ighfalih wa tawa'ada ala idha'atihi wa ihmalih. Pembahasan kita ini adalah yang berkaitan dengan kekuasaan. Kita mesti memberi nasihat kepada orang yang punya kekuasaan. Kemarin hakim, ya ini pemimpin, presiden, bupati, gubernur. Kemudian qadhi, jamaknya qudhah. Jaksa, hakim pengadilan, ini kan orang-orang yang punya wewenang, punya kekuasaan. Wilayah ini juga kekuasaan bapak kepada anak, itu punya kuasa, punya wewenang. Suami kepada istri itu punya wewenang. Ya. Nah, di antara yang mesti kita ketahui adalah haknya kedua orang tua. Beliau mengatakan, ketahuilah wahai segenap saudaraku, semoga kita termasuk orang yang bakti dan berbuat baik kepada orang tua. Semoga apa yang kita lakukan dari memberikan hak orang tua kita itu adalah ibtigha'a wajhih wa mardhatih, murni untuk mengharap ridha Allah. Bakti kepada orang tua, menjalin silaturahim dengan kerabat, memberikan hak kepada anak, memberikan hak kepada budaknya, berbuat baik dengan tetangga dan teman dan semua umat Nabi Muhammad, ini adalah apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah melarang untuk kita meninggalkan hak-hak mereka, mengabaikan hak-hak mereka, bahkan mengancam buat orang yang tidak memberikannya. Satu persatu akan dibahas, haknya tetangga, haknya kerabat. Tapi yang penting dinomorsatukan adalah hak kedua orang tua. Ammal walidani, adapun bapak dan ibu, faqad amarallahu bi birrihima wal ihsani ilaihima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita dan melarang kita durhaka. Wa syaddada fi dzalika ablaghat tasydid, dan mengancam dengan ancaman yang keras buat orang yang durhaka. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qadha rabbuka, qadha aujaba, dan Allah mewajibkan kepada kalian Allah ta'budu illa iyah, agar kalian tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi perintah pertama, wa qadha rabbuka, wajib, Allah mewajibkan untuk kalian tidak menyembah kepada selain Allah. Pertama.
Wa qadha rabbuka, untuk ihsan bil walidain wa bil walidaini ihsan. Dan wajib kita itu berbakti kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar, baik mereka itu sudah berusia yang cukup tua, ahaduhuma au kilahuma, satu diantaranya atau dua-duanya tua, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, wala taqul lahuma uffin, jangan bahkan kau mengatakan kepada orang tuamu itu uff. Apa uffin? Kalau orang bilang, saya dulu sering dikasih tahu katanya uff itu hus. Wallahu a'lam. Tapi kalau saya tahu bahasa Arab uffin itu opo. Wala taqul lahuma uffin. Enggak uff. Ya. Apalagi selain dari uff. Yang paling ringan uff aja enggak boleh. Apalagi di atasnya uff. Ya. Ada anak ngancem orang tuanya. Saya dapat kabar tadi pagi, kemarin diceritain teman saya. Minta uang ke orang tua nggak dikasih, orang tuanya diancam. Kon lek mati gak tak urus jenazah. Dan alhamdulillah akhirnya yang mengancam mati duluan. Hati-hati sama orang tua itu. Nggak selang waktu 2 hari apa 1 hari anaknya mati. Dan itu banyak terjadi. Lawong uff ya jangan. Uff ini jangan. Moh gak, itu nggak boleh. Apalagi yang sampai kalimat menyakiti hati orang tua. Ya. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan semua maksiatnya manusia, Bani Adam ini maksiatnya akan diazab nanti di akhirat, kecuali ugugul walidain, durhaka sama orang tua, sesungguhnya akan diazab di dunia sebelum akhirat, apalagi akhirat. Ini salah satunya. Mungkin kon judi diazabnya nanti dikubur, kon ninggal sholat kubur. Tapi kalau sudah durhaka sama orang tua, tidak usah nunggu akhirat, di dunia kamu sudah dibuat sengsara. Ya. Khususnya santri-santri ki rungokno. Jangan kau sakiti orang tuamu dengan malas-malasan di pondok. Orang tua itu sudah nyari uang setengah mati, anaknya di pondok gendaan tok ae. Anaknya di pondok turu ae. Anaknya di pondok ngobrol, gak tahu ngapalno, gak tahu apa. Hati-hati. Saya kasih cerita ya. Ini santri tolong kupingmu bukan. Ya, santri. Saya pernah mendengarkan cerita ini dari guru saya, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ketika disampaikan oleh beliau di Darul Mustafa. Ya. Ada santri dari Indonesia, oleh orang tuanya dikirim ke Hadramut, ke Yaman untuk belajar. Waktu itu di Sewun. Ya. Lah bapaknya ini untuk berangkatkan anaknya ini ya butuh uang yang lumayan besar. Dan tiap tahun, tiap berapa tuh ngirimi uang terus untuk anaknya. Anaknya ini konon belajar di Sewun dengan ulama-ulama besar ketika itu. Wah, di zamannya orang-orang besar juga. Jadi bapak ini berangkatkan anaknya ke Yaman dengan harapan pulang dari Yaman jadi ustadz, jadi alim. Berapa lama tahu nggak? 10 tahun.
10 tahun kan lumayan arek. 10 tahun tuh lama loh ngaji. Anak ini nggak pulang 10 tahun. Setelah 10 tahun bapaknya, nak sudah waktunya pulang, ayo pulang kita siapkan. Waktu itu naik kapal, naik pesawat, kapal laut. Setelah 10 tahun pulang. Setelah pulang sampai di rumah disambut, dikasih maulid. Waduh, undang tamu-tamu. Sudah selesai, berjalannya waktu, mulai santri tanya, iki ikrope apa? Hah? Ikrop? Hah? Hahoy. Nggak taunya 10 tahun di sana itu nggak belajar, main toh. Orang tuanya nggak tahu, dikira sudah belajar sampai jadi orang alim. Ini mungkin dia nggak ngerti nahwu, tapi mungkin dia ahli fikih. Ditanyain hukum fikih, nggak tahu. Ditanyai tafsir, nggak tahu. Fatabayyan, kata Habib Zain, annahu ghairu alim, bahwa dia bukan orang alim dan dia nggak belajar waktu di Hadramut. Famaradu abuh. Lihat anaknya 10 tahun mulai gak iso apa-apa, langsung sakit. Kepikiran anaknya dan malu. Sudah kadung cerita ngundang-ngundang dadak anaknya longop, Jes. Karena malu, sakit. Dalam waktu beberapa bulan meninggal dunia bapaknya. Bapaknya meninggal dunia, ibunya sedih atas meninggalnya suaminya. 3 bulan kemudian meninggal juga. Bayangno, pulang dari pesantren gak membuat bahagia kedua orang tua, malah membunuh bapak dan ibunya. Paham kan? Kon mulai tuh kok pondok ngaji gak karu-karuan. Mulai di pondok pesantren ditanya fikih ndak iso jawab. Isin wong tuamu. Iki mondok di endi? Mondok di Jerman ya. Mondok di pesantren ndak bisa apa-apa ini. Ngaji ndak bisa, ndak beres itu. Akhirnya loro wong tuamu. Sakit kepikiran anaknya. Nah, itu termasuk hal yang ugugul walidain, durhaka. Kemudian wala takul lahuma ufin, ojo sekali-kali bentak wong tua. Ngomong lebih keras sama orang tua aja enggak boleh. Oh, poe sibuk. Hati-hati. Saya pernah di kitab apa? Kunuzus Sa'adatul Abadiyah kalau enggak salah. Kitabnya Habib Ali Habsyi itu. Ada cerita Abdul Aziz Dabbagh, sufi besar. Ya. Abdul Aziz Dabbagh ini yang mengatakan nikmah fid dunia yang a'dham min nikmatin fil jannah il istima' bin nabiyyakullah. Kenikmatan di dunia yang bisa melampaui kenikmatan surga itu kalau bisa ketemu sama Rasulullah di dunia. Abdul Aziz Dabbagh ini cinta sama Rasulullah dan dicintai Rasulullah. Soleh, ahli ibadah, berilmu. Abdul Aziz Dabbagh ini riwayatnya pernah suatu saat itu didatangi malaikat. Malaikat berkata kepada Abdul Aziz Dabbagh, Abdul Aziz, kau sholat, kau ngajar, kau dakwah, kau zikir percuma. Karena saya lihat namamu di Lauhil Mahfud penghuni neraka. Penghuni? Coba lo, jadi dikei bocoran nanti malaikat. Kau niki penghuni neraka. Umpamine kula kali sampean angsal bocoran kok malaikat penghuni neraka. Kira-kira nang masjid mana lho kan? Apa nang diskotik? Ya percuma nang masjid mung neraka. Kula kali sampean dapat kabar gitu. Bib, sampean gak kira mlebu surga tak delok penghuni neraka. Aduh ya wis rek, main togel. Itu apa maneh?
Wis gak karu-karuan ngombe, mana nemisan wis, bobrok-bobrok pisan wis. Mung penghuni neraka. Nggih. Tapi ini saking ikhlasnya ibadah, dia menjawab kepada malaikat, malaikat, surga dan neraka itu bukan urusan saya. Saya ini makhluk yang diperintahkan untuk ibadah. Udah itu aja. Mau surga mau neraka, saya nggak peduli. Yang penting Allah ridho, saya terima. Malaikat kaget. Saking ikhlasnya ibadah. Hebat cari malaikat. Naik ke Lauhil Mahfud, dilihat namanya berubah. Abdul Aziz Dabbagh Ahlul Jannah Sa'id. Sa'id itu bahagia, ahli surga. Kaget, malaikat kaget. Lah kan Lauhil Mahfud itu kan takdir yang bisa dirubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Yang di Lauhil Mahfud itu bisa berubah, tapi kalau fi ilmillah tidak bisa berubah. Beda nanti Lauhul Mahfud sama ilmu Allah. Qadha itu takdir itu kan ada yang mu'allaq, ada yang mubrom. Itu berarti qadhanya yang mu'allaq, yang bisa dirubah masih. Datang lagi malaikat ke Abdul Aziz Dabbagh. Abdul Aziz, apa maneh namamu di Lauhil Mahfud barusan saya lihat Sa'id, dirubah oleh Allah penghuni surga. Kira-kira kalau kita dibilang gitu, metu nggak tuh ke masjid? Wah, tambah semangat ibadah. Tapi jawaban Abdul Aziz, bukan urusan saya wahai malaikat. Saya ini makhluk hamba Allah yang tugasnya ibadah. Surga neraka bukan urusan saya, yang penting Allah ridho. Cari malaikat hebat iki wong. Mukhlis Abdul Aziz. Tapi malaikat berkata, tapi tidakkah kau kepingin tahu apa yang menyebabkan kau kemarin itu jadi penghuni neraka? Hingga baru kemarin aku datangi kamu, melihat jawabanmu seperti itu, Allah rubah menjadi penghuni surga. Tapi yang menjadikan engkau penghuni neraka ini apa? Maksiatmu iku apa? Wali Allah ngono lho. Ya saya nggak tahu apa. Mau saya kasih tahu maksiatmu? Ya. Dulu zaman kon saya SMP wis balik. Usia kalian ini pernah tidur di kamar. Tidur siang. Kemudian kau dengar suara detak kaki ibumu. Suara jejak kaki ibumu. Yang biasanya kalau ibu itu mengarah ke kamarmu, buka pintu biasanya lapo. Kon di kamar turunan terus ibumu golek kon kira-kira ngomong apa? Le tukokno beras. Le tukokno gula, nggih. Le tukokno minyak. Iya kan? Mau menyuruh, mau memerintahkan sesuatu. Lah, biasanya seperti itu. Anak ini Abdul Aziz Dabbagh ini tahu kalau ibu buka pintu, tek-tek ada suara jejak kakinya, buka pintu buka pintu Abdul Aziz. Begitu buka pintu Abdul Aziznya, Aziz tukono beras, tukono iki gemangan, pasti gitu. Tapi ini ibu ini masuk ke kamar, buka pintu, Abdul Aziz ini tidur. Tapi tidurnya orang sadar. Begitu dibuka, bangun, cuman matanya tutup. Kan tahu ah, jegrek lu ibu rek teko. Kalau melek pasti beras, minyak, gula. Tapi dia pura-pura tidur. Oh, saakene anakku turu kasih dodik. Nggak jadi diperintahkan, ditutup lagi pintunya. Kon goroi ibumu. Gara-gara kau bohongin ibumu, kamu bangun pura-pura tidur.
hingga ibumu nggak jadi memerintahkanmu, Allah murka. Dari sejak itu kau dicap di Lauhil Mahfud neraka. Iku ngono tok lho. Apa meneh nyolong duwe ibu iki? Apa meneh sing misuwi wong tuane? Ibu iki takkan ngomong ibu. Ya apa? Coba dibayangkan, wala taqul lahuma uffin. Ngomong uff aja nggak boleh, apalagi ngomong yang keras, apalagi yang syatem mencaci maki orang tuanya, apalagi yang nuntut orang tuanya di pengadilan. Gendeng ya. A'udzubillah min dzalik. Makanya wala taqul lahum uffin wala tanharhuma, jangan kau bentak ayah dan ibumu. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kau kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata yang lemah lembut dan kata-kata yang baik. Dan ini yang diajarkan di kita khusus. Jadi Quran mengajarkan sesuatu yang gampang buat kita orang Jawa melakukannya, karena kali ini sama budaya kita. Plek. Yang sulit diajari kayak gini nih bule sama Arab. Tapi ayat ini kalau diajarkan oleh kita cocok. Kenapa? Karena kita punya budaya di mana bicara dengan orang tua ada toto kromonya, beda dengan orang yang sesama umurnya. Kalau kita sama selain orang tua kita sampean, tapi kalau sama ibu dan bapak jenengan. Jadi budaya kita untuk hal ini sama kemauan Allah dengan Al-Quran ini cocok, enak. Jadi nggak sulit ini dilakukan. Bule yang repot, ya, karena orang bule ngomong sama bapaknya ya you, mau bapaknya what do you want, koncone ya what do you want, you kabeh wis. Tapi kita enggak. Kalau bahasa Arab anta antum, ya, menunjukkan ta'zim. Nah, kalau dalam bahasa, makanya orang bule untuk merubah ini harus merubah budaya untuk mengikuti Quran ini. Dan itu sulit. Tapi kita enggak, makanya enggak begitu sulit ini ngamalkan, kecuali orang-orang yang terbelit dengan hawa nafsunya. Gak iso, wong tua kurang ajar zaman saiki. Apalagi yang mengaku pendidikan tinggi. Mendidik anak dengan didikan, kalau anak itu berani bantah orang tua berarti anak yang cerdas dan pintar. Anak bantah orang tua, oh enggak bisa Pak, itu salah ya. Anakku Masya Allah ya, cerdas dengkulmu ya. Ya, coba lihat itu sinetron ya. Kalau ada anak kecil bantah wong tua niku kayak anak kita pinter ya. Lo ngopi. Wong anak kurang ngajar kalau dibilang pinter. Ya, enggak. Didik anak enggak boleh bantah orang tua. Enggak boleh ngomong kasar dengan orang tua. Saya cuman kadang-kadang bingung ya. Kalau seperti ini sudah dilarang, wala taqul lahuma unfin wala tanharhuma wa qul lahuma. Saya cuman mau bayangin dosa orang yang buat orang tuanya menangis. Tahu nggak? Nabi ini pernah mau jihad. Nabi mau jihad dengan keadaan jumlahnya sedikit, musuh banyak, berarti butuh pasukan. Seorang muslim, sahabat mau ikut perang. Datang ke Rasulullah menceritakan bahwa dia mau ikut perang, tapi bapak ibunya keberatan. Kata Nabi, kau ketika keluar dari rumahmu, gimana keadaan bapak ibumu kau tinggal untuk berjihad fisabilillah? Kau pergi dari rumah ini untuk jihad, bukan untuk main, mau jihad.
Tapi orang tua melarang sampai nangis. Jawaban sahabat, ya Rasulullah, fa innahuma yabkiyani. Bapak dan ibuku nangis ketika aku keluar untuk jihad fisabilillah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Irji, pulang. Abhikhuma kama abkaitahuma. Buat kedua orang tuamu itu tersenyum dan tertawa sebagaimana barusan kau telah membuat dia menangis. Gak oleh metu mbek wong tuwa. Meksa karena jihad dipulangkan oleh Nabi. Apa menenang kafe gak oleh mbek wong tuamu. Nang di kafe Bu nongkrong gak usah. Ngopo ae Bu? Wow, terus tabrakan, mlebu ndi kon? Neraka Gambira kon. Wis gak mungkin surga wis. Kok nekat? Ndak boleh sama orang tua pergi, mau kemana nak? Delok dangdutan, sojo nak ngono wong mabuk ono ngene gak apa-apa bonggar arek ngene. Aduh, opo iki rek. Miris ndelok ngono iku. Sing dicontoh ki sapa? Bahaya. Ini kalau dangdutan akhirnya ketemu wong mabuk disuduk wong metek wis mari wis. Wis gak oleh metu mbek wong tuane, ndak diridhoi. Mau kemana? Nggak boleh keluar, jangan keluar. Bu, saya mau ngaji, gini, sekian pulang. Oh ya wis. Bu, saya mau ketemu temen, nek panjenengan ridho saya berangkat. Kalau ndak, wis tak usah. Keluar dari rumah izin orang tua. Tanpa ridhonya hati-hati. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Dan kemudian rendahkanlah untuk kedua orang tua itu janaha dzulli. Sayap kerendahan, maknanya tawadhu'lah, rendah hatilah kau kepada kedua orang tuamu karena kasih sayang. Karena cinta. Orang-orang soleh dulu itu lihat wajah orang tuanya aja nggak berani. Kalau ngomong sama orang tua tuh lihat bawah, lihat kakinya. Nggih Bu, nggak berani lihat mukanya ini nggak berani. Ya. Kayak Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, Imam Ali Zainal Abidin. Itu dalam manaqibnya disebutkan nggak pernah lihat wajah ibu dan bapaknya, merunduk. Kalau makan bareng tidak pernah makannya itu mendahului bapak dan ibunya. Jadi kalau makan bareng ibunya dibiarin makan, kenyang baru dia makan. Kata ibunya, ayo makan bareng. Enggak. Kenapa? Takut nanti kalau ada lauk diambil, sedangkan itu sudah diincar oleh mata ibunya mau diambil, kedahuluin kita, akhirnya ibu kita nyesel, mana rek disian. Takut akhirnya membuat ibunya itu kecewa, nggak mau makan. Kalau ketemu bapak ibunya, terus ada lalat nempel di wajahnya dia, tidak berani mengusir, dibiarkan gini sampai orang tuanya pergi baru. Jadi dia ngini di depan wong tuanya itu takut merendahkan orang tua, nggak mau. Orang yang berhasil di muka bumi ini adalah orang yang hidup dengan naungan ridho orang tuanya. Dan orang yang gagal dalam kehidupannya di dunia ini orang yang hidup dengan ancaman kemurkaan orang tuanya. Masya Allah, saya pernah diceritain ibu saya, ada satu orang kaya raya di Jakarta berhasil kaya itu diantara sebabnya tiap hari datang ke rumah ibunya, nungguin ibunya minum kopi, setelah ibunya minum kopi selesai sisa leteknya itu diminum, campur-campur letek ya sih, ngambil barokah ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Sukses triliuner, bukan miliuner lagi, triliuner di Jakarta.
Uangnya wis gak iso dihitung wis serine. Kenapa? Berkah orang tua. Maka itu Allah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman Allah yang lain, wa wasainal insan biwalidayhi, dan kami mewasiatkan kepada segenap manusia berbuat baik dengan kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya itu menggendongnya, membawa di rahimnya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, kemudian antara hamil dan menyusuinya amaini 2 bulan. Dalam ayat yang lain salatina syahra 30 bulan. Karena ibu itu hamil itu 6 bulan minimal, karena setelah 4 bulan nafkhur ruh, 2 bulan itu selah waktu kemungkinan hidup. Makanya dalam fikih kalau hamil di bawah 6 bulan mustahil, karena dalam Al-Qur'an hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini, ya. Dan bukan selisih antara hamil dengan menyusui itu dua tahun tadi itu. 2 tahun itu menyusui amaini. Wal ummahat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aradaan yutimma radha'ah. Makanya pernah Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali itu ditanya, ada di zamannya Sayyidina Umar ada seorang ibu hamil baru 6 bulan setengah atau 6 bulan lahir anaknya dan hidup. Gak mungkin, pasti zina ini, berarti hamil di luar nikah, mau dikisos, mau dirajam. Tapi sebelum dirajam tanya Sayyidina Ali, ya. Setelah tanya Sayyidina Ali, wahai pintu dari kota ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bentar. Ya. Wawasai dalam ayat yang lain, wawasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dari hamil sampai selesai menyapih 30 bulan. Di sini wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Berarti 2 tahun dikurangi 30 bulan, berapa sisanya? 6 bulan. Jadi kata Sayyidina Ali, berarti masuk akal kalau anak ini dilahirkan di kehamilan yang ke-6. Tapi kalau hamil 5 bulan tidak mungkin, hamil 4 bulan tidak mungkin, 6 bulan ke atas mungkin. Dalilnya ayat tadi ini, wa wasainal insan biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini. Kemudian dalam ayat yang satunya hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian dalam ayat yang lainnya haulaini kamilan. Jadi yang namanya bayi itu masa menyusui 24 bulan, masa hamil 6 bulan, 30 bulan. Kata Sayyidina Ali, berarti bisa jadi gagal, enggak jadi Sayyidina Umar merajamnya. Coba aku wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik dengan orang tuanya, apa enggak kesian? Lihat yang ibunya 30 bulan setengah mati, dari hamilnya sampai menyusuinya, sampai disapih 2 tahun, baru bisa makan nasi, baru bisa semuanya sendiri, itu setelah 2 tahun. Apa enggak harus kita
nggak berbakti kepada orang yang sudah seperti ini kepada kita. Ya. Kemudian anishkur li wali walidaik ilayyal masir. Makanya terima kasihlah kalian wahai hambaku kepadaku, syukurlah kepadaku wali walidaik dan kedua orang tuamu, terima kasihlah. Ya. Wandur rahimakallah. Maka lihatlah, semoga kalian dirahmati oleh Allah. Kaifa qarana ta'ala al-amra bil ihsan ilal walidain ma'a tauhidi wa ibadatih. Coba Allah menyenandingkan, menyelaraskan, menyandingkan perintah ibadah dengan perintah taat kepada kedua orang tua. Setelah Allah memerintahkan tauhid dan ibadah, kemudian Allah perintahkan untuk terima kasih kepada orang tua. Sebagaimana dalam ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan syirik, dan berbuat baktilah kepada orang tua. Setelah perintah nyembah Allah, perintah jangan syirik, perintahnya ketiga baktilah sama orang tua. Berbuat baiklah kepada orang tua. Stop. Ya. Ini semuanya. Nah, ini disebutkan wa qala ta'ala wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Capek bawanya. Belum lagi kurhan ketika wada'athu, ngelahirkannya. Ibu-ibu itu ngelahirno kadang sampai mencret-mencret. Ya. Dan taruhannya itu nyawa. Bisa jadi kalau zaman sekarang masih enak didelok nyungsang di apa no? Operasi. Makanya kan presentasi keselamatan melahirkan zaman sekarang ini jauh lebih besar daripada dulu. Dulu kalau nyungsang ya wis anaknya metu mati atau lega ibuke. Jadi ibu itu kalau sudah melahirkan anak mempertaruhkan nyawa, dan anak bisa hidup bisa mati. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ya Allah, seakan hamilnya setengah mati, ngelahirkannya setengah mati. Sudah ngelahirkan meliorone setengah mati. Ya. Coba kira-kira ibu-ibu ini ketika melahirkan anaknya berapa kali mereka bernafas semenjak pembukaan pertama? Jadi kalau sudah dokter bilang pembukaan 1, mulai menggos-menggos ibu. Pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 9, ya maksimal 9 ya. Kira rek, kon gak tau meteng kok meneng ae. Bu, pembukaan berapa maksimal bu? Aku luru, pengalaman tuh anak 5 Jess. Kalau sudah dokter bilang pembukaan 9 itu sudah mau melahirkan, itu sudah nafas, tarik nafas, sabar, lagi, tahan lagi, terus sampai kadang-kadang pun kehabisan tenaga. Nah, kalau sudah kehabisan tenaga kesian, makanya diatur dulu ke susu dan ke susu diatur. Kalau sudah kehabisan tenaga, lemes anak separuh, itu lemes, gak sudah metu wis, kesian. Nah, ini ada cerita zamannya Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar ini kedatangan tamu dari Yaman, seorang anak yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah terus ke Madinah. Sayyidina Abdullah bin Umar di Madinah. Heboh. Ada anak gendong ibunya beribu-ribu kilo untuk haji. Heboh. Saking hebohnya di saat itu, ini zamannya tabiin dan zamannya sahabat, Nabi sudah nggak ada.
Sahabat ini ketika nyampe kota Mekah disambut sama orang Mekah, ketika sampai Madinah disambut orang Madinah, karena heboh ini, nggak ada orang bakti sama orang tua sampai seperti ini. Nah, melihat hebohnya orang, memuji-muji bahwa hebat gak ono anak bakti mbek wong tuane kayak sampean, top, top, top. Mulai dalam hatinya perasaan, sudahkah saya membalas jasa ibu saya dengan hal ini? Sampai berjumpa Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab, alim, dipuji oleh Nabi keilmuannya Sayyidina Abdullah bin Umar, min fuqaha'i sahabah. Ya, kalau mau tanya fikih, mau tanya apa di antara sahabat, Sayyidina Abdullah bin Umar ilmunya. Wahai Ibnu Umar, iya, saya mau tanya, sudahkah saya membalas jasa ibu saya setelah saya gendong dia dari Yaman ribuan kilo menuju Ka'bah dan ziarah Rasulullah? Sudahkah saya bisa membalas baiknya jasa ibu saya ketika kecil melihara saya, melahirkan saya? Katanya Sayyidina Umar, fa innaka ya fata, pemuda, fa innaka lan tajzi walau zafrah min zafaratil wiladah, kau belum bisa membalas satu hembusan nafas yang dikeluarkan, atau bahasa Jawa nih den, ngedenan itu. Apa bahasa Indonesia ini ngeden ini? Menekan, satu tekanan, tekanan batin. Berarti tekanan batin itu ngeden batin. Ngeden. Ya, gak iso ngeden itu reci. Neken, neken, ngeden, ngeden. Ya. Memang bahasa Indonesia itu kalah luas dengan bahasa Jawa. Jadi berapa kali ngeden, berapa kali bernafas. Nah, katanya Sayyidina Abdullah bin Umar, satu nafas yang dikeluarkan oleh ibumu ketika melahirkanmu belum terbalas. Satu nafas, berapa puluh nafas yang sudah dikeluarkan. Iku sik nafas tok, durung setelah itu nyusuinya, belum nyewoinya, belum mendidiknya. Terus caranya balas ya opo? Satu nafas yang dikeluarkan ketika mengeluarkan aja nggak terbalas, gimana dengan yang lain? Gak mungkin. Kalau kita tahu bahwa kita nggak bisa membalas ibu kita, cuman satu, bakti, itu balasan kita. Wallahu a'lam bi shawab. Sirril Fatihah.